أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ihsan wa faradallahu ta'ala alaina bis salati waz zakati wal haji was siyam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim war rasulil adim wa sallima tasliman katsira ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna hadhihi dunya faniyah wal akhiratul baqiyah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Summa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra wa fi suratil ukhra, bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Sadaqallahul adzim. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Wa sadaqa Rasulun Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, para pendidik serta anak-anakku, para santri Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah, berikut seluruh jamaah salat Jumat Masjid Safiatul Amaliyah yang saya hormati dan insya Allah semua kita dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini 28 Muharram 1444 Hijriah, 26 Agustus 2022 Miladiah. Kita kembali dapat melaksanakan salat fardu Jumat di Masjid Safiatul Amaliyah ini, sekaligus mendengarkan khutbah dengan khusyuk dan tawadhu, bagian yang tidak terpisahkan daripada pelaksanaan ibadah Jumat pada hari Jumat itu, dengan tema iman, ilmu, amal dan harta. Bersama saya Khatib Buya Associated Profesor Dr. K. Haji Amiruddin MSMA MBA PhD, yang alhamdulillah pada hari ini pasca COVID-19 kita dapat berjumpa dalam suasana yang sangat bahagia ini. Mengiringi rasa syukur ini, mari kita ucapkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya, wasiat takwa saya ulang kembali dalam bahasa Indonesia. Meskipun sudah saya sampaikan dalam bahasa Arab di muqaddimah khutbah ini, ayolah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Dua ayat yang saya bacakan di depan tadi adalah firman Allah yang mengapresiasi ilmu. Pertama, surah Al-Mujadilah ayat 11, arti ayat, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu lebih tinggi beberapa derajat. Kemudian saya kaitkan dengan surah Az-Zumar ayat 9 yang artinya, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Lalu menyempurnakan dua ayat ini dalam uraian khutbah yang singkat ini, saya kaitkan dengan hadis yang artinya, siapa yang ingin sukses di dunia, hendaklah memiliki ilmu. Dan siapa yang ingin sukses di akhirat, juga hendaklah dengan memiliki ilmu. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika ada nota keberatan dari iblis atas pengangkatan Adam menjadi khalifah di bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan mempertanyakan apa saja nama-nama benda yang terdapat di bumi ini. Di satu sisi Adam lebih dahulu dibekali ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha ilal akhir ayah. Dan Allah mengajarkan nama-nama apa-apa yang ada di alam ini kepada Adam alaihissalam. Maka oleh karena itu, ketika dipertanyakan kepada iblis yang semula adalah malaikat, mereka tidak bisa menjawab. Dan mereka mengatakan, Engkau maha tahu atas segala sesuatu, terutama yang gaib. Ini adalah bukti bahwa ilmu yang diberikan Allah kepada manusia, pembeda antara manusia dengan makhluk lain, dengan visi dan misinya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Di samping ruh yang memang secara khusus Allah tiupkan kepada manusia. Dalam surah Shad ayat 72, Allah menegaskan kelebihan ini. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi wa qaulahu sajidin. Ketika kerangka tubuh manusia itu sudah dijadikan, maka aku tiupkan ruh ciptaanku dan aku perintahkan makhluk-makhluk ini sujud supaya bermanfaat kepada manusia. Jamaah Jumat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itulah manusia sangat memungkinkan mendapatkan ilmu asal mau belajar. Dan dengan ilmu itu pula manusia dapat memberdayakan alam untuk kemaslahatan hidup di muka bumi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang begitu indah ini akan terrealisasi apabila persyaratan untuk kebahagiaan di dunia, yaitu menguasai ilmu dan teknologi, dapat kita raih, dan kebahagiaan di akhirat juga harus mengenal Allah dan apa tujuan penciptaan kita sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdikan diri kepadaku. Dua hal inilah yang sangat penting dan tidak terlepas antara satu dengan lainnya. Tetapi kita kembali kepada hubungan iman, ilmu, amal, dan harta dalam konteks bagaimana kita menjadi khalifah Allah dan hamba Allah yang sukses. Jamaah Jumat yang berbahagia, kalaupun manusia itu mampu memiliki ilmu dan teknologi untuk mengelola alam, sehingga manusia bisa menciptakan keberhasilan di muka bumi ini dengan teknologi, menciptakan hal-hal yang begitu indah mewah, seumpama mobil, alat-alat komunikasi, peralatan rumah tangga, transportasi, dan hal-hal lain yang berupa panganan, pakaian yang enak dan indah. Semua itu tidak menjamin kehidupan manusia akan rukun dan damai di muka bumi.
Karena keberhasilan seseorang di dalam meraih, apakah itu keberhasilan di bidang pengetahuan, pangkat jabatan, harta kekayaan, rumah dan segala macam fasilitas kemewahan, dapat menimbulkan kesombongan dan iri hati orang lain. Dalam kaitan itu, iman harus ikut mengendalikan prestasi ilmu dan teknologi, yaitu dengan meyakini bahwa alam ini serta seluruh makhluk adalah ciptaan Allah, dan manusia sebagai khalifah Allah harus sadar dia cuma punya hak pakai dan manfaat, bukan hak kuasa. Di sisi lain, sebagai hamba Allah, dia harus ikut peraturan-peraturan Allah, tunduk kepada syariatnya dalam kehidupan bersama di jagat raya yang tidak terlalu lama, yang bersifat sementara, fana, dan semua akan sirna, dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka manusia harus tunduk kepada syariat aturan Allah. Ada aturan bahwa pemilik harta wajib berbagi, yaitu mengeluarkan zakat. Sebab dengan berzakat ada distribusi harta kepada sesama manusia. Mereka mendapatkan kebahagiaan dari orang kaya dengan zakat yang dikeluarkannya. Jadi, iman adalah dasar keyakinan agar manusia tahu diri, dan ilmu adalah dasar untuk mengolah alam ini agar bermanfaat. Lalu harta atau materi yang didapat adalah sarana untuk kesejahteraan sesama penduduk bumi, bukan monopoli untuk diri sendiri, kelompok dan golongan, karena dapat menimbulkan kecemburuan dan hasad serta dengki, bahkan permusuhan sampai kepada pembunuhan sesama manusia karena merasa iri dan dengki. Berbagilah supaya kita bahagia. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dengan iman kita meyakini siapa pencipta diri kita dan tunduk takluk kepada aturannya. Dengan ilmu kita memiliki alat untuk mengelola alam ini, dan dengan amal kita menggunakan apa yang kita dapat untuk berbuat kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan dengan harta kita bisa berbagi dan menyenangkan orang lain yang membutuhkannya. Mudah-mudahan khutbah ini meresap di hati kita, terutama kepada para pendidik, untuk terus serius, tabah dan ikhlas menghadapi para santri yang lahir di zaman milenial, di mana mereka lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat material, kasat nyata dan nampak. Mereka lupa dalam diri mereka sendiri ada sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu ruh. Dan apabila ruh itu diambil oleh sang pemilik pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala, yang muda pun bisa kembali kepada Allah, yang tua juga bisa berusia panjang. Maka oleh karena itu kita tanamkan kepada mereka iman, kita ajarkan kepada mereka ilmu, kita latih mereka beramal dan berkarya. Lalu kalau mereka punya rezeki, kita biasakan untuk berbagi. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Apabila beriman dan berilmu, bertakwa, penduduk satu negeri, Allah limpahkan barokah dari langit dan bumi. Tapi kalau mereka ingkar kepada Allah, azab Allah sangat pedih menimpamu nanti. Barakallahu li wa lakum wa ma fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim. Li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.